Obo? Ya, jadi waktu itu kita gunakan kegiatannya pertama biaya rias untuk di tim hiburan Madi Rusmini izin yang berbagi bahwa untuk kegiatan ini sebenarnya ini bukan tugasnya selaku guru penggerak, tetapi di Buleleng yang berdua untuk SD dan SMP untuk pendidikan dasarnya ditugaskan sebagai narasumber berbagi. Artinya apa Bapak Ibu? Kemarin yang di SD 1, berikutnya nanti di 1 Kendra, di Paket Agung, kemudian di 5 Banyak Gaul juga yang akan berbagi. Intinya begini, Bapak Ibu menyampaikan refleksinya sendiri kaitan dengan KM. Apa kendalanya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengalaman praktik baiknya itu. Nanti apa yang Bapak Ibu tuliskan di form itu nanti di sana akan terdapat masukan-masukan dan materi-materi yang belum Bapak Ibu pahami. Apa yang Bapak Ibu nanti tulis di sana itu akan terbaca bahwa di SD 3 perlu ada pemahaman materi tentang topik tertentu. Karena kegiatan refleksinya topiknya tentang apa saja. Bapak Ibu boleh proyeknya, boleh pembelajarannya, boleh perencanaan pembelajarannya, dan boleh juga asesmennya. Silakan nanti Bapak Ibu isi di sana. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu di PMM sudah tertera di profil guru ada narasumber berbagi praktik baik gitu. Teman-teman kalau misalnya ingin mendatangkan yang lain bisa nanti kontak lewat di sana. Saya sudah ada di sini, dia tapi sudah mengaplikasikan, bisa menghubunginya. Kalau di tiang itu kan ini ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya pembelajaran campuran dengan strategi diferensiasi berbasis TK. Oke lah, kalau di tempat-tempat lain juga ini sudah dilakukan, hanya saja mereka menggunakan Chromebook biasanya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan penggunaan Chromebook yang disebut oleh Pak Indra itu sebagai lab atau komputer lab keliling, teman-teman bisa menggunakan itu untuk kegiatan kelompok. Karena ini kan berbasis web penggunaannya. Keaktifan kita dalam menggunakan fasilitas teknologi berupa Chromebook itu terbaca dan terbaca di perusahaan, termasuk akun kita juga gitu. Nah, tahu kedepannya kita regulasinya akan seperti apa, nanti akan tidak berandai-andai. Tetapi yang berpikir begini, coba cek di PMM, kan ada misalnya seleksi kepala sekolah gitu. Ada dan tercantum di sana. Ada fitur baru yang ditambahkan di sana, dan informasinya kan seleksinya semakin ketat tahun ini akan ada banyak kepala sekolah yang definitif dari PLT, kemudian ada banyak teman-teman yang akan pensiun. Regulasi pastinya yang tidak tahu, tapi itu informasinya. Fitur baru yang di PMM Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya ada centang biru dia atau belum dia di sana ada catatan. Pasti teman-teman diharapkan mengikuti kegiatan guru penggerak ya di sana. Terus catatan di sana teman-teman yang belum mengikuti PPG atau belum punya sertif, nanti juga pasti akan dikasih catatan misalnya di platform Merdeka Mengajarnya. Nah, itu aja yang tahu. Untuk regulasi ke depan dia tidak tahu. Jadi seperti apa? Memang agak lebih rumit sekarang proses seleksi kepala sekolah itu. Nanti undangannya langsung di PRN. Tidak ada lagi seperti dulu, seperti kayak ditunjuk gitu ya. Data kita, database kita ada di sana. Yang jelas syarat utamanya itu adalah sertif gitu. Kemudian ikut guru penggerak. Kemudian bagi yang PNS kalau tidak salah itu 3B minimal. Jadi itu kaitannya Bapak Ibu ya, di PMM kita sudah ada fitur baru yang ditambahkan kaitan dengan ini. Nah, untuk narasumber berbagi nanti ada langsung muncul di sana kayak kemarin suaminya Pak Marniati yang berbagi di
begitu. Dia juga nanti akan berpikiran masih seperti itu. Cuma kan kita di Bali itu kan banyak. Nanti tergantung topik-topik yang ini yang dibutuhkan. Ini Bapak Ibu karena tiap saudara dapat memberikan materinya ini sebelumnya, yang terlalu banyak dan menyampaikan itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang ya diskusi, menyampaikan kendala. Misalnya di pengaturan jam proyek itu gimana teman-teman? Pengaturan jam proyek setiap hari Jumat sudah bisa ada benturan? Ya silakan dan disampaikan dia karena ini direkam juga. Berarti kan sudah tidak ada benturan lagi ya. Untuk pengaturan kolaborasi, dia ngomong tidak ada benturan, cuman saya ya sebagai guru BJPK dari pagi itu kayaknya nggak dapat istirahat jam 10:05 selesai di kelas 6 udah langsung ke kelas 1 itu dapat ini langsung ke kelas 4. Nah katanya mas ya. Artinya berkaitan dengan pengaturan jadwal itu perlu kita pikirkan kembali ya Bapak Ibu ya. Terkait pengaturan jadwal kondisinya demikian ini kan ranahnya di kebijakan kan di puspita. Orang dia catat aja dulu gininya, ini yang bisa diskusikan. Teman-teman yang lain di kelas 5 ya gimana ya untuk kegiatan proyeknya? Temanya di sana di kelas 2 udah maksudnya melibatkan bidang studi kan ada masalah lagi ya. Kalau studinya baru agama aja ya. Kalau di kelas 5 kan kalau karena memang belum melibatkan, kalau jadi belum terlalu rumit, ya nanti kalau sudah melibatkan mungkin baru ya suratnya sudah kelas. Kalau minta bantuan dengan misalkan kolaborasi dengan BJK dan mungkin di sana karena kan berbarengan dengan kelas 4. Kalau pas misalnya guru agamanya dan guru videokannya dilibatkan dia bergilir. Kalau 3-2 itu Bergilir ya? Yang sepakati waktu ini. Ya giliran memang. Oh bergilir. Cuma nanti enggak ini nanti di sana juga Oke. ada jadwalnya juga. Oke. Pengalamannya begini Bapak Ibu, untuk kegiatan proyek yang kita lihat, kita acu kalau di dalam pembelajaran itu kan ada TP-nya, ada tujuan pembelajaran. Kalau di proyek itu apa aja yang kita kira-kira lihat di sana untuk capaian anak-anak? Apa lagi ya kira-kira? Yang kita lihat di sana adalah capaian elemennya ya. Elemen yang ingin elemen yang ingin kita kembangkan itu yang kita lihat. Kemarin ada pengalaman teman kita di SD 1, dia mau melatih sikap atau elemen gotong royong, membuat ekobrik nih. Terus diajarlah kerja bakti bersih-bersih ketika mulai dan sesudah mulai. Anak-anaknya tidak mau bersih-bersih nih. Bukannya tidak mau, dia arahkan tapi belum mau anak-anaknya. Nah gurunya lah yang mengeluh, gurunya yang mengambil langkah untuk nyapu sendiri, membersihkan sendiri, hampir terus begitu. Nah, jadi gimana kira-kira dari bahan diskusi lah itu. Ternyata pikirannya dengan kepala sekolahnya sama, bahwa yang kita latih, yang kita kembangkan untuk bergotong royong kan ke anak-anak, bukan ke gurunya. Jadi capaian elemen pembelajaran itu tidak akan tercapai di sana. Jadi itulah teman-teman bahwa yang menjadi penekanan di kegiatan proyek P5 itu adalah pengembangan dari si anak itu sendiri, bukan kita. Kita perlu anak-anak mau ini, nah kondisinya seperti demikian, itulah yang harus aku mengarahkan ya dengan berbagai macam metode dan strategi lah yang bisa kita lakukan. Itu kemarin pengalamannya di SD 1, tapi sudah luar biasa, hampir sama juga dengan apa yang kita lakukan di sini. Kalau teman-teman sekolah lain nanti dia akan berbagi, dia juga nanti bisa sampaikan juga di dalam kesempatan itu ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya komunikasi
diskusikan hari ini, yang mohon izin kepada Bapak Ibu untuk share lembar umpan balik ya, lembar umpan balik. Mohon bantu diisi Bapak Ibu. Materinya ini pembelajaran campuran dengan strategi diferensiasi berbasis primat. Mungkin diisi 5 menit, selesai dah itu. Apa katanya dia diskusi? Bos kinerja. Dari sekolah. Sudah, masuk. Ya, masuk aja. Oh, berarti kita belum diskusi Pak ya? Tunggu dulu. Arahannya. Benar Bapak Ibu yang kirimkan ini ya. Ini jangan berkelihatan ya. Gini Bapak Ibu, kalau nanti di gelombang 4 Bapak Ibu juga ingin misalnya ada di sini, masuk ke aplikasi ini, aplikasi Sinar Baik namanya, nanti muncullah di sini. Kalau misalnya kita lulus tes, lulus pembekalan, Anda merupakan narasumber berbagai praktik baik gelombang 4. Kalau misalnya Bapak Ibu akan ikut di gelombang 4. Terus kegiatan yang berbagi hari ini bantuan untuk mengisi Bapak Ibu ya. Materi yang kasih sebelumnya dan hari ini yang tambahkan di sini. Baginya hari ini tanggal 26 Agustus ya. Yang kirimkan di grup. Ini Bapak Ibu yang kirimkan di grup. Bisa buka Bapak Ibu? Teman-teman bisa buka ya? Sudah terbuka? NPSN sekolah dibuka.
Diisi nanti yang paling penting di belakang itu Bapak Ibu apa materi yang Bapak Ibu Berapa pembinaan? butuhkan. 50, 100, 150. Di satuan pendidikan ya? Ya di sini dia berbagi. Apa komunitas belajar? Komunitas belajar di sini dia. Di sini. Pribadi sakti namanya. Enggak, maksudnya gini Pak. Ada dua pilihan, satuan pendidikan atau komunitas belajar. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan jelas. Kita punya komunitas pribadi sakti. Iya. Udah tes. 50, 100, 150. Tiga banyak jauh. Dan langsung otomatis ya. Yang paling penting itu di bawah ada kebutuhan Bapak Ibu. Nekuari yang masih nunggak tentang pembelajaran sosial emosional. Tapi di sini sudah dapat ilmunya sedikit. PSG. Ben, boleh mengisi itu deh. Dari tribun. Nah ke grupnya mahasiswa boleh di sini. Ini materinya. Dia nggak bisa melihat itu. Nanti yang bisa melihat itu adalah BDP Provinsi Bali. Di sini kok bisa desanya bersama? Desa kelurahan banyak jauh. Banyak jauh. Oh iya. Yang muncul ibu ini kan SD dari aku saya. Saya terlalu dari SD. Banyak lagi yang berbeda. SD juga banyak jauh. SD ada. Ada SD juga banyak jauh. Apanya sih Hidang Lupa? SD juga banyak jauh. Ada SD negeri juga banyak jauh. Ya bisa boleh itu masih isinya. Lalu otomatis dia. Bapak Ibu pakai huruf besar aja, SD negeri 3 otomatis dia keluar. Nanti data di bawahnya misalnya Jenjang sekolah. ini narasumber nih. Bapak Ibu silakan lakukan penilaian setahu Bapak Ibu aja. Tidak ada intervensi dari yang besar. Yang paling penting adalah kebutuhannya apa Ibu kebutuhan. Yang belum Ibu Bapak Ibu pahami atau masih menjadi kendala. Ada skor-skor di sana. Ada di sini. Bagus kan ini masih. Oh, ini malah ada juga maksudnya kita di bawahnya ada jenjang SD, pembinaan dulu kan ada orang data, itu yang di atas ada satuan pendidikan. Kita di satuan pendidikan, tapi kita juga punya komunitas. Komunitas kita didaftarkan oleh Pemda di komunitas pribadi sakti namanya. Kayak juga di situ tenan. Dek, bisa ngisi? Isi dari kita. Kita linknya. Bugawat kirimin juga
punya materi yang dibutuhkan termasuk PSD ya, pembelajaran sosial emosional. Nanti pada saat refleksi bersama itu yang kita bisa bahas nanti bisa aja yang bisa menyampaikan, Kak Indra bisa, kita bisa. Nah, ya. Kenapa harus sekian deh? Nah, Terima kasih. kamu Saya nanti udah nyawa. Terima kasih atas kembali yang coba refresh ya. Udah nyawa. Ini apa mau belajar ID nih bro? Oh, mau belajar ID sing dah. Mau belajar lagi dan Baru tiga yang masuk. katanya kita Lagu tidak sing dah. Tiga yang masuk. Bagaimana simulasi membuat itu ini mainan. Kali. Wah, nanti yang harus. dan lalu Pak, pengingatnya apa nih? Baru tiga yang masuk. Simulasi simulasi. Jadi, nanti yang harus.